kita harus bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur, nikmat Allah ditambahkan. Jika kita tidak bersyukur atau kita kufur namanya, maka Allah akan rubah rizki itu. Tidak nikmat lagi untuk kita, tapi justru menjadikan hidup kita tidak nyaman. Dulu kita tidak ada dan Allah menciptakan kita. Saat terlahir ke dunia ini, masing-masing kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh, dan dalam keadaan lemah. Seiring perjalanan waktu, Allah memberikan kepada kita kepandaian, ilmu. Allah berikan kepada kita kekayaan, dan Allah berikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita menjadi orang yang pandai, orang yang berharta, dan orang yang kuat. Semuanya itu teman-teman adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah berhenti. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Terbentang luas rizki Allah dari utara hingga selatan, dari timur hingga barat, dari langit, dari bumi. Ada di lautan, ada di daratan, ada di sungai-sungai, di danau-danau, di hutan-hutan, ada di kota, ada di desa-desa. Di mana-mana rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita temukan, kita dapatkan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, bertempat tinggal. Itu semuanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja kita menghitungnya, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya nikmatku aku tambah. Namun jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Bersyukur itu maknanya yang pertama, kita mengakui bahwa semua yang ada pada kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah pemberian Allah sebagai bukti kemurahan Allah, kasih sayang Allah, cinta, dan kemurahan darinya. Tanpa pemberian Allah, maka kita tidak punya apa-apa. Dulu kita terlahir miskin, tidak punya apa-apa. Dan sekarang kita memiliki harta, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, atau ilmu pengetahuan, dan lain semuanya. Itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui bahwa tanpa kemurahan Allah kita tidak bisa memiliki semua itu. Yang kedua, kita memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang kita puji Allah. Karena kalau makhluk, ya, sesama manusia, itu adalah perantara. Hakikatnya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita apa yang kita miliki hari ini. Yang ketiga, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita gunakan di jalan yang dibenarkan oleh Allah. Kita gunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Allah, untuk hal-hal yang halal.
Jangan bermaksiat dengan rizki dari Allah. Gunakan sebaik-baiknya, gunakan di jalan yang betul-betul kita yakin bahwa Allah suka kalau kita belanjakan harta kita, rizki darinya itu di situ. Yang keempat, kita harus rajin menceritakan karunia Allah ini kepada orang lain. Tentunya dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, di saat yang baik. Ya, kita kemas yang baik. Intinya tahadduts bin nikmah. Menceritakan nikmat Allah agar kebahagiaan kita ini juga menular kepada orang lain, ikut bahagia. Dan kita menceritakan ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka berterima kasih kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, bukan dalam rangka untuk pamer, untuk sombong kepada orang lain. Selanjutnya, syukur itu kita wujudkan dengan banyak berbagi. Bagaimana kita perhatikan zakat yang harus kita bayar. Bagaimana kita perhatian kepada orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, kepada sanak famili, keluarga, tetangga, teman-teman dekat. Bagaimana kita perhatikan mereka. Dan kita juga rajin-rajin membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Semakin banyak berbagi, itu semakin terbukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, teman-teman, ungkapan syukur kita adalah kita harus wujudkan dalam bentuk semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak berbuat baik dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW pernah suatu hari melakukan sholat, dan saking lamanya beliau berdiri untuk sholat, kaki beliau bengkak-bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Engkau sholat sampai bengkak-bengkak begini kakimu. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Apakah tidak semestinya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Teman-teman, Rasulullah mencontohkan kepada kita ketika karunia Allah berlimpah kepada beliau, beliau diangkat menjadi Rasul, beliau dibimbing oleh Allah, bahkan dosa beliau yang lalu dan yang akan datang diampuni, beliau dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan salah. Maka Rasulullah mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus mencontoh beliau. Semakin banyak rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah berbanding lurus dengan semakin taatnya kita kepada Allah, semakin baiknya kita kepada sesama makhluk Allah, agar rasa syukur itu selalu muncul di hati kita. Maka ada kiat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kiat itu adalah, jika dalam urusan agama kita mesti memandang orang yang lebih tinggi dari kita, yang lebih banyak ilmunya, yang lebih khusyuk ibadahnya, lebih banyak ibadahnya siang dan malam hari, maka dalam urusan agama kita harus melihat orang itu, agar kita terpacu untuk menambah ilmu agama, menambah kehusyuan ibadah, menambah jumlah ibadah kita, kualitas dan kuantitasnya kita tambah ibadah kita dan kebaikan-kebaikan kita. Namun dalam urusan dunia, kita harus melihat orang yang ada di bawah kita, orang yang lebih sulit dari kita, orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Jika teman-teman dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala harta berupa mobil, dia harus rajin melihat orang yang tidak bisa beli mobil.
maka dia bersyukur bahwa dia dikasih oleh Allah rizki yang lebih banyak dari orang lain. Jika hanya punya sepeda motor, jangan lihat yang punya mobil, justru dia harus melihat orang yang hanya punya sepeda pancal atau sepeda ontel. Kalau hanya punya sepeda ontel atau sepeda pancal, dia harus melihat orang yang tidak punya sepeda sama sekali, tidak punya kendaraan sama sekali. Dia kemana-mana jalan kaki. Jika teman-teman tidak punya kendaraan sama sekali, berjalan kaki, dia harus melihat orang yang lebih tidak beruntung darinya. Lihatlah orang yang tidak bisa berjalan kaki karena kakinya sakit, karena kakinya lumpuh. Adapun teman-teman yang punya penyakit, hendaklah dia lihat orang yang lebih susah darinya. Kalau punya penyakit satu, lihatlah orang yang punya penyakit lebih banyak darinya. Yang punya 2 penyakit, lihat ada orang yang punya penyakit banyak, sampai 5 penyakit ada dalam dirinya. Dengan demikian maka karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin terasa. Jadi itu teman-teman, dalam urusan agama, lihat orang yang lebih baik dari kita agamanya. Sementara dalam urusan dunia, lihatlah orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Insya Allah dengan demikian akan semakin terasa bahwa nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Nikmat Allah diberikan kepada kita melebihi yang diberikan kepada orang lain. Dan dengan demikian kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membimbing kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga semua karunia Allah yang ada dalam diri kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin baik di hadapan makhluk-makhluk Allah, dan kita semakin bahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.